Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di balik lagi dengan sosial, salah satunya di konten kita yang begitu sangat-sangat menarik, yaitu ujarnya ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk like and subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk menggunakan tanda hashtag ujarnya biar apa lebih nge-up lah ya. Nah, kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat-sangat begitu menarik ya. Salah dua ya. Oh, salah dua, ada Mas Haji. Kamu ikut host kan? Bagusin gimmicknya, bagus gimmicknya. Ini ada Sima ya. Sima, halo, gimana kabarnya? Baik. Sima ini barista. Kalau sebelahnya ini Mas Haji, pengusaha. Iya. Udah dong, yang punya Ventela Warna ID. Oke. Nah, jadi kita hari ini bakalan ngomongin beberapa hal, salah satunya tentang tema besarnya adalah tentang kenapa cowok itu selalu salah. Pernah dengar itu stigma itu Mas Haji? Pernah. Sering? Nggak sering tapi pernah. Kalau Sima? Korban. Ya, sering lah, namanya juga cewek kan. Sering. Jadi ini adalah salah satu stigma yang beredar di kalangan masyarakat dan banyak sekali orang-orang yang maksudnya sepakat dengan stigma itu. Nah, kebetulan cowok selalu salah. Kenapa cowok selalu salah? Makanya ini kebetulan ada cewek yang selesai ini, Mbak Sima, ya kan, kita mau tanya-tanya gitu. Sima termasuk orang yang sepakat gak dengan stigma cowok itu selalu salah? Kalau dalam keadaan misalnya kayak lagi sakit hati atau apa, pasti cowok selalu salah, atau semua cowok tuh sama aja. Cuman kayak kalau kita udah kayak memilih, kayak udah kenal gitu, mungkin nanti kita bisa membedakan, oh ternyata cowok ini sama cowok ini nih beda, mereka tuh kayak punya masing-masing effort gitu kan. Jadi bahasanya nggak semuanya salah ya? Enggak, cewek juga bisa salah, cuman karena memang cewek egois ya, bisa kayak gitu. Iya, misalkan kayak Anda egois. Kami dong yang egois ya. kan cewek tuh misalnya, cewek sama cowok kan biasanya kayak misalnya mereka berpasangan kan, pacaran nih, si cewek nih kayak entah tiba-tiba ngambek, marah, nah pasti cowoknya kayak harus mencari cara kayak biar cewek ini nggak marah kan. Kadang ada yang harus menghibur dengan berbagai macam cara yang sebenarnya tidak sesuai dengan dia. Iya. Ya kan? Kadang-kadang ada yang kayak bahasanya kayak dulu aku pernah kejadian nih, pernah juga. Jadi kayak misalnya cewek bete gitu kan. Jadi kita tuh kayak dipaksa dan dituntut untuk harus ngibur aku gitu. Balikan moodnya gitu. Biasanya sih kayak gitu tuh kayak kangen atau nggak jadi ketemu. Tapi itu tuh emang itu misal kayak Sima sendiri misalnya ngambek segala macam kayak gitu emang pengennya gitu ya? Iya, kayak biar diperhatiin aja loh. Namanya juga cewek, manusia lembut. Jadi yang biar diperhatiin aja. Tapi kalau aku ya udah punya sudut pandang sendiri, menurut aku tuh emang sebenarnya stigma itu tuh sebenarnya salah. Karena nggak semua cowok itu salah. Salahnya itu bukan karena cowoknya, tapi kadang karena ceweknya. Karena kan kalau pacaran itu emang hubungannya sengaja dibuat ribet aja. Ya enggak? Kayak misalkan contoh kita hal-hal yang bahasanya kayak ini aku pengen dandan ini lah, bajuku enggak bajuku gini misalkan. Bisa cewek kan nanya kayak gitu kan. Terus kita jawab segala macam. Bagus kok gini. Cuman kita jawabnya dengan ada yang maksudnya cowok banget gitu loh, kayak ya bagus kok, perlunya aja. Karena cewek itu kok kayak gitu sih jawabnya segala macam. Nah, maksudku tuh kayak pacaran tuh hubungan yang ribet aja gitu sebenarnya. Yang sengaja dibuat ribet aja gitu. Kalau Mas Haji sendiri gimana? Pandangan apa nih yang tadi? Ya, cowok itu selalu salah. Kayak apa ya dulu? Tergantung momentumnya. Tergantung momentum. Iya, ketika memang pada misalnya nih si Sima kayak tadi cerita dia pas lagi sakit hati, ya dia bakal beranggapan bahwa cowok itu bakal selalu salah. Itu wajar sih menurutku, karena dia bakal membalikkan ke masa lalu sebelum-sebelumnya. Jadi kayak kembali lagi ya. Jadi kayak ada ketraumaan. Iya, tuh. Karena itu ego seorang wanita. Berarti sebenarnya nggak salah dong cowoknya gitu. Nah, sebagai kita cowok ini kan paling kuat logikanya tuh, menurutku ya. Karena ketika seperti itu, kita pun juga bakal membalikkan ke logika kita bahwa kita dipandang cewek selalu salah. Kita pun bagiku kita bakal jadi introspeksi. Tapi ada juga laki-laki yang tidak introspeksi, yang saya tidak salah. Saya tidak salah. Jadi kalau benar. Iya, Cowok yang tuh harus egois. kayak gini. Cowok tuh emang kayak gini. Kasih ego kami makan. Kasih ego kami makan gitu.
Tapi emang kalau cowok tuh menurut aku memang kayak gitu karena kan apa ya, ego lelaki itu gede. Jadi memang lelaki itu butuh kayak ini kasih ego aku makan gitu. Kalau misalkan ego aku nih makannya dikit ya kayak gitulah jadinya kayak keras kepala gitu. Kalau aku mau momentum gitu, kalaupun memang di saat hal-hal yang enggak jelas gitu kita dibilang kamu tuh sama aja kayak cowok lain. Nah itu aku juga nggak setuju gitu. Karena ada dasaran apa jika berkata seperti itu. Nah, kenapa cowok tuh sama aja? Kayak misalnya Nah nih si cewek. nih dari aku ya, pandangan aku. Ini Misalnya dia tuh dengan cowok sebelumnya, kayak cowok itu tuh ngelakuin kesalahan. Dan ternyata pas dia dapet cowok baru lagi, kesalahannya tuh sama kurang lebih. Makanya dibilang kenapa semua cowok tuh salah atau semua cowok tuh sama aja. Nah karena kayak gitu tuh, karena dia tersakiti. Jadi dia ngalami fase sakit yang sama lah, Iya. gitu. Dari cowok yang ini kemudian dia balik lagi sama cowok yang ini, jadi fasenya tuh sama. Gitu. Akhirnya kayaknya cowok ini selalu salah gitu ya. Dan cowok tuh selalu sama aja gitu. Gitu ya. Jadi begitulah alasan kenapa bisa punya stigma yang hampir sama ya, kenapa cowok itu selalu sama, karena memang fasenya pernah ngalami lah gitu. Iya, fase yang disakitin yang ada dia. Dendam gak sih? Gak dendam sih, cuman kayak keinget aja gitu loh. Kayak Tapi kalau misalkan nih kan keingat gitu ya, ya. terus misalkan dekat sama cowok yang lain gitu, suka keingat lagi nggak gitu? Kalau cowoknya berbeda ya mungkin nggak keingat, cuman kayak misalnya cowoknya ini kayak udah ada bau-bau dia tuh melakukan kayak hal-hal yang Hampir sama. gitu tuh kayak apa sih? Contohnya. Ih, kenapa sih kayak gini? Contohnya apa ya? Iya, misalnya kayak gini kan, dekat pertama tuh pernah dekat sama ini, kemudian dia tuh kayak cuek gitu, nah kayak flat aja gitu tuh kayak bosen pasti kan. Jadi tuh menghilang, terus nggak lama nanti ada kenal lagi cowok baru, kayak gitu-gitu aja, terus nanti dia tuh hilang lagi. Ih, kenapa sih cowok ini sama? Oh, Kalau sama aja gitu. Kayak gitu nggak Mas Haji? Mas Haji kayak gitu nggak? Itu kayak pas fase-fase dekatin ya? Iya. PDKT. Enggak sih dulu, menurutku enggak. Tapi setiap cowok tuh sebenarnya punya cara sendiri mendekati seorang wanita. Kalau dia bohong. Hah? Bohong. Oh, bohong. Menurutku seperti Ya. itu. Nggak seperti itu ya. Mendekatinya ini dalam hal apa dulu gitu loh, hanya untuk mengenal atau memang menjalin hubungan atau apa gitu. Ada alasan lain ya. Tapi kalau aku tuh sebenarnya emang cowok tuh kalau misalkan kalau aku pribadi ya mendekati cewek itu emang nggak cuma satu gitu. Nggak suka apa? Nggak cuma satu. Oh, nggak suka satu. Sama cewek juga. Iya. Kalau cuma masih dekat-dekat gitu kan baru kenal. Terus ada kenal Sama orang saja. lain. Tapi emang cewek gitu ya. Kalau Iya. misalkan kayak aku nih kayak cowok tuh, aku biasanya ngedeketin cewek tuh yang minimal kalau nggak 4, 5. Sampai menemukan Nah, karena memang fasenya kan kita nyari nih, mana yang Iya, top benar gitu. Maksudnya mana yang klik nih, oh ini satu frame, terus satu kita udah punya gambaran, terus satu pemikiran segala macam, kita udah tahu segala macam. Kalau misalkan ada juga mungkin ya sebagian cowok yang cuma dia satu aja ngedekatinnya kayak gitu segala macam, gitu. Ada juga kayak gitu, mungkin kayak Om Rebon gitu kan, cuma satu aja gitu. Macam-macam satu. Mungkin kayak gitulah ya. Nah, ada juga yang bahasanya kayak tadi itu yang banyak gitu. Cuman kebanyakan yang aku kenal beberapa temanku sih caranya hampir sama emang. iya. Emang banyak gitu lah. Kurang lebih gitu. Dan cewek juga gitu ya ternyata ya. Iya. Aku juga gitu. Dekat nggak cuma satu aja. Nah, mungkin Kalau itu cuma masih dekat-dekat mah nggak apa-apa. Nah, tujuannya gitu kenapa? Ya kan kita kan kayak mengenal nih satu nih. Mana nih yang sok sama kita tuh nanti tuh? Kalau yang kedua, Enggak. Pasti satu lah, salah Selektif satu. ya, lebih selektif Iya. ya, lebih selektif memilih seorang pasangan. Tapi bukannya yang kayak gitu tuh malah membuat misalkan nih contoh ya apa ada 3 cowok ya kan yang dekatin Sima gitu. Yang satu nih sama juga caranya, yang 2 nih juga sama gitu. Bukan kayak itu makin ngebuat kayak ternyata cowok itu selalu sama gitu. Karena apa? Karena cewek apa? Karena kitanya juga apa itu juga dengan pola yang seperti itu gitu. Maksudnya enggak cuma satu gitu. Atau itu juga berpengaruh lah atau gimana? Kan tadi kan contohnya 3 cowok kan sama. Kayak misalnya ya aku dekat sama 3 nih, sama main game. Pasti kan waktunya nggak ada gini. Jadi pinter-pinter di ceweknya aja. Misalnya bagi waktu.
Gini-gini itu apa? Bagi waktu misalnya kan ketiga cowok tuh nggak mungkin kan kita bersamaan tuh bisa langsung kayak memperhatikan dia gitu. Oh, perang nanti kalau bersama. Iya susah, apalagi kayak misal kayak mau ketemu gitu nah. Nah, tapi biasanya cowok kalau sudah kayak gitu, dia bisa tahu. Bisa memprediksi. Ya misalkan aku nih, kayak misalkan anggaplah aku chattingan nih. Membaca gerak lah, Dul. Sama nikah tuh bang pakai grup. Hah? Itu kan aku jadi ke satu ya. Seleksi dong. Ya, jadi gini, kalau misalkan aku pribadi nih ya, kalau aku pribadi tuh, misalkan aku ngedekatin nih, ternyata ada sudah kayak, oh ini lama balasnya. Misalkan ini dari beberapa menit ini udah agak lama. Ini aku udah bisa tahu nih nebak, pasti ada chattingnya teman. Cuman biasanya ada cowok-cowok yang dia nanya, kok lama gitu. Padahal Iya, udah DKT. Ada nggak? ada. Risih nggak gitu? Risih. Cuman telat balas misalnya 2 menit kan, 5 menit. Kok lama? Habis ngapain gitu? Ya kan cuma 5 menit kan, kita kan kayak melakukan hal lain kan, misalnya lagi ke dapur kayak ambil minum atau apa gitu loh. Itu pernah nggak ngalamin itu? Pernah nanya gitu nggak? Pernah. Nggak, sebagai cowok pernah nggak nanya gitu? Kenapa lama? Oh, pernah dong, Dul. Pernah ya, karena Saya banget tuh. karena kita tuh memang ngebet pengen ngejar gitu ya kan. Kamu tuh milikku gitu. Aduh, Berarti risih ya? risih. Kalau aku tipikal yang nggak suka yang terlalu intens gitu loh, terlalu cepet-cepet, santai aja. Nah, Kalau si Mani tipe ceweknya yang slow yang buat deketin si Mas slow. jangan terlalu terburu-buru gitu. Nah, cuman juga banyak nih sih, kayak misalkan cowok-cowok yang selalu dengan pola yang sama, kayak misalkan ngechat gitu, kayak lagi apa? Lagi udah udah makan. makan. Biasanya Di mana? kayak Gitu. kalau yang Sama siapa? Gitu. nanya kayak lagi apa gitu kan, kayak yang basa-basi gitu tuh biasanya kalau dekat sama seumuran. Tapi kalau cuma dekat yang lebih kayak beda 4-5 tahun tuh nggak beda, paling nanya lagi di mana, kemudian kalau mau makan ya makan, diajak makan, bukan nanya udah makan belum gini-gini. Jadi nanya makan mau ngajak makan ya sih. Tapi ada juga beberapa wanita yang suka dengan laki-laki seperti itu. Maksudnya mereka nanggapin gitu. Yang lagi apa? Kamu kan nggak Oh, nanya kalau aku kayak makan. Bedanya tuh kayak Nah itu, boy kamu kan nanyain aku makan. Itu pernah tuh. berarti kayak gitu harus perhatian dong. Iya, Maksudnya maksudnya kayak dia pengen semua perhatian cowok itu tuh untuk cewek itu. Oh jadi kayak gitu ya? Biasanya kayak gitu ceweknya posesif. Kan nanya. Jarang sih nemu aku gitu, jarang. Kalau pernah tuh. Kok kamu nggak nanyain aku makan? Nah kayak gitu segala macam. Sering kayak gitu tau, ketemu wanita-wanita seperti itu. Ilfil nggak? Hah? Nah itu dia, ilfil dong. Nah, ini kebetulan ada teman aku dari jauh. Dia juga mau ngasih pertanyaan buat kita. Ya. Boleh. Tapi mungkin kita suruh masuk aja Mas Enong, mana Mas Enong? Wah, Mas Enong masuk. Itu tangan dulu. Oke, Mas. Halo. Dari mana Mas? Dari Barata. Hei Mas Enong. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Belum diingat nih dari tadi. Dia nih membahas tentang PDKT. Bukan PDKT. Iya PDKT lo. PDKT kan iya. itu bahas Astaga. PDKT. Iya. Astaga lupa tahu berapa menit tua. Astaga aneh kalian nih. Kenapa? Ada pertanyaan. Ada. Untuk cewek lah. Ini cewek kan cowok. Cewek dong. Cewek mas. Cewek dong. Ini kan bahas PDKT nih. Kalau masyarakat kita PDKT nih, terutama cewek, perhatian tuh perlu nggak? Perlu tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan tuh Contoh berlebihan bagi cewek apa? kayak misalnya cowok tuh kayak dia tuh minta nanya gitu loh. Kayak Kayak nanya-nanya terus. kesibukan kita tuh hari ini tuh apa aja gitu loh. Kalau ceweknya memang suka balik tuh, dia tuh gak perlu ditanya pan. Kayak misal kan kayak cowok posesif tuh misalkan, baru deket aja udah posesif. Tadi dari mana? Sama siapa? Kemana? Kok gak bilang? Nah, pas salah. bagian kok gak bilang tuh enggak. Kalau Pasti dari kalau mana? Dengan siapa? Siapa? Semalam berbuat Buat apa? Harusnya gitu. Kalau kayak gitu pasti suka ceweknya. Itu kan juga. enggak juga ya. Aneh. kalau ceweknya memang feedbacknya baik, kalau cowoknya juga pintar, jadi pasti cewek tuh bakal cerita. Aku tadi kesini nih. Tapi jarang loh cewek yang bisa cerita kayak gitu. Ya, Ya, karena- beberapa. Karena mungkin cara cowoknya salah ya. Tapi biasanya kan cewek tuh kalau misalkan dengan perhatian berlarian, salah satunya perhatian yang terlalu berlebihan tadi kan. Itu biasanya kan ilfil ya. Iya. Banyak kan cewek tuh ilfil. Cowok gitu nggak? Kalau cowok sih, Kalau cowok tuh lebih ke pengakuan sih. lebih pengakuan. Kita lebih suka yang kayak gitu sih, maksudnya. Ih,
muka kamu tuh Ganteng. kusam deh. Gitu. Nah itu kita sempat itu kayak muka kamu kusam, liganya kita. Introspeksi diri langsung. Kan Sopi. MS Glow. Maksudnya kalau cowok tuh lebih emang kayaknya lebih ke pengakuan ya nggak Mas Haji? Kalau Mas Haji gimana? Kayaknya perlu pengakuan bujur ya. Gimana Mas Haji? Ya dikit tuh. Kalau aku memang lebih ke butuhnya bukan kayak perhatian karena aku sudah bisa memperhatikan diriku sendiri. Karena kalau aku prinsipku tuh kalau misalkan mau pacaran sama orang, aku harus bisa menghargai diriku dulu. Karena kalau aku nggak bisa menghargai diriku, aku nggak bisa menghargai orang lain. Iya. Gila keren. Dalam. Give applause. Apa nih? Nah, berarti Sima nih termasuk wanita yang agak ilfil nih dengan Ya. Ilfilan gitu lah. Enggak juga sih kalau Nggak ilfilan gitu tuh kan juga. ilfil tuh kalau ilfil ditambahan tuh kan agak kayak keseringan gitu ya. Cuman karena ada faktor yang membuat Sima tuh kayak oh ini terlalu berlebihan segala macam ya kan terlalu posesif. Tapi emang rata-rata tuh cowok tuh emang kayak gitu sih waktu. Kalau kita belum kenal sepenuhnya tuh Gak usah lah nanya-nanya yang gitu, Nah. nggak penting loh. gitu nggak penting kalau misalnya sudah makan belum gitu kalau mau anterin makanan gitu kan Iya. gak usah ditanya lagi segala macam. Daripada chat nanya kenapa nggak ketemu aja ngobrol? Nah, buat mbaknya nih, lebih suka chat atau telepon? Kalau sudah Cowok, menjalankan ya. relationship nih. Kalau relationship, Nah, aku kalau sudah kalau chat perlu, tapi kayak jangan yang seadanya aja, terus, seperlunya. Iya, heeh. Karena kan aku kan kerja gitu, terus ada hal yang lain Cowoknya juga kerja sih. Iya. Tapi emang cowok tuh harusnya kerja bukan bergaya kan. Iya. Cuman gini, tadi kalau misalkan chat atau telepon gitu, kadang kalau misalkan cowok pun juga jarang ngechat gitu, suka ditanyain, kenapa jarang ngechat? Betul banget. Ada apa? Ada apa nih? Gak ada apa-apa. Tapi banyak arsipnya. Ya kan? Kayak gitu. Suka ditanya juga gitu. Jadi kayaknya memang cowok tuh memang selalu salah deh. Kayaknya memang selalu salah deh. Soalnya rata-rata emang kebanyakan kayak gitu juga. Kayak misalkan jarang ngechat gitu kan. Kita nih lagi ada kan cowok nih kalau sudah sama hobinya, dia lupa sama hubungannya. Gak lupa maksudnya lupa sesaat lah gitu. Jadi kita tuh sibuk dengan hal yang kita lagi lakukan hari itu gitu. Ada fasenya dipermasalahin gitu. Gitu kayak misalkan giliran kita nggak, kita terlalu chat juga salah gitu. Kita nggak ngechat juga salah. Apalagi lupa. Itu bahaya. Iya, kalau kita Nah, nggak ya kan? makin fatal urusannya. Ya Perang kalau dunia. supaya menghindari hal-hal kayak gitu ya, misalnya sebelum nih mau ngelakuin apa? Ngelakuin apa nih? Kayak mau kerjaan kayak gitu, mau kerjaan aku tadi. Jangan ambil. Tapi jangan aja gitu kan. Jadi misalnya, aku nanti mau ini ya. Kayak gitu aja sih, cewek tuh pasti udah paham. Oh iya, ya udah nanti aku kabarin kata cowoknya. Ya udah, pakai waktumu. Oh Kayak iya. gitu. Tapi dikabarin jangan enggak Iya, kalau kalau selesai. sudah selesai. Tapi Kalau- ada cowok yang bahasanya sudah nih nanti aku sana ya, iya gitu. Oh, lola jadi. Tidur kan. Pacarnya jam 3 subuh ngechat. Di mana aja? Karena kadang-kadang suka lupa karena kalau sudah capek gitu kan langsung ketiduran segala macam. Berarti memang Sima ini termasuk orang yang agak ini ya. Kalau menurut aku ya Sima ini termasuk wanita yang memang selektif aja gitu dalam memilih berkualitas lah. Tapi memang cewek itu mah harus kayak gitu. Harus berkualitas seperti Mbak Sima. Tapi Sim nih aku menarik nih. Nah, ini lebih ke ini ya. Sima kan dulu tuh setahu aku ya, karena waktu masih SMA kan aku juga suka lihat story gitu kan. Nah, termasuk orang yang maksudnya apa sih bahasanya? Menjelajah. Menjelajah ekspor Sima segala. Dulu kan Sima tuh dari penampilan tuh gak kayak gini gitu. Nah, kemudian mungkin aku udah lama juga nggak tahu, nggak update juga segala macam. Kemudian ketemu Sima yang sudah dengan penampilan yang sekarang gitu. Ya, Nah, itu ada faktor nggak? pasti kayak mungkin yang sekarang orang nyebut tuh kayak yellow-nya hilang. Nah, ya. Kayak apa ya? Soalnya mungkin gara-gara cowok juga bisa. Gara-gara cowok juga bisa. Iya, jadi apa ya? Kan aku dulu kan penari, feminim lah pokoknya, cewek banget. Zaman sekolah, jadi pacaran lah dulu zaman SMA. Dari kelas 11 sampai mau lulus. Kan udah lama tuh kenalnya juga udah dari SMP kan. Jadi kayak aku tuh sama cowok itu tuh, sama mantanku itu dari SMP kan pacaran nih, terus putus. Tapi tuh aku pacaran sama yang lain, dia sama yang lain, tapi kami tuh kayak sering ketemu di belakang. Di belakang gitu. Iya, jadi Backstreet gitu lah. orang kayak ketemu aja, kayak akrab gitu kan aku sama dia.
terus kayak orang tua kami kan juga udah kenal gitu loh sama keluarga. Jadi pas aku masuk sekolah di SMA itu kan satu sekolah tuh ketemu, terus kayak sering ketemu bareng lagi, ya udah balikan kan. Terus nggak tahu pas mungkin dia nggak sabar ya menjelang aku kelulusan. Terus Iya. udah gitu akhirnya kandas lah nikah nikah. orang. Oh nikah orangnya. Nikahnya baik-baik. Nikah oh nikah oh Siapa iya. tahu ada faktor lain. Aku kan nanya. Aduh. Hihi. Oh jadi itu salah satu yang mungkin bisa termasuk ya. Mungkin bisa. Enggak kayak ya jadi pertanyaannya kan faktor terbesarnya nih nah. Jadi berubah seperti ini nah apa? Selain cowok, ada nggak faktor Kayak terbesar? melindungi diri sendiri aja kan, juga sekarang kan temennya mungkin banyak beberapa cowok kan, terus udah gitu yang di atas aku gitu sekelilingnya. Jadi aku nyesuaikan aja, nggak mau yang terlalu cewek gitu juga. Kalau balik tuh, apalagi kayak tampilan gini kan, aku kadang pakai hoodie, bertudung gitu, jadi kayak jalan tuh kayak cowok kan, jadi nggak diganggu gitu. Kalau dulu kan sering di sweet gitu kan kalau misalkan Aduh kayak- risih loh cewek gitu kan tuh. Nah, jadi itu lebih Kayak kayak lebih nameng diri sendiri aja. nah, tameng aja. Ini bentuk tameng ya, bentuk tameng. Memprotek. Bentuk wujud dari maksudnya ini cara-caranya Sima untuk menjaga diri lah. Iya. Ini caranya Sima untuk menjaga diri. Karena dulu juga begitu saya. Yang tentu feminim. Enggak, maksudnya aku kan dulu tuh gara-gara kayak gitu juga gondrong segala macam. Itu kan gara-gara ya itu. Berjilbab. Enggak, itu Enggak enggak gitu. Kalau kebutuhan Bergincu. itu enggak. Itu Oh emang iya, tapi kebutuhan keluarga. Karena kebutuhan keluarga. faktornya. Faktor terbesar lah itu. Terbesarnya itu segala macam. Berarti memang nah ini juga berarti itu bentuk bagaimana Sima melindungi diri tadi ya Iya. kan segala macam. Memang sebenarnya kalau aku sih lebih sepakat, ya maksudnya nggak mau ngejudge orang dari covernya Ngejudge. segala macam. Nah, emang harus memang wanita tuh menurut aku wanita yang berkualitas wanita yang bisa menjaga dirinya. Walaupun caranya seperti apa tuh kita nggak bisa menjustice. Warrior. Justice warrior. Sepatu BT lah. Iya, mantap sekali promonya Mas. Ditanya dong. Oh, haus. Kenapa? Lapar. Lapar. Nih haus juga. Pas Oh, banget. Ya udah kalau begitu kita minum dulu nih. Ini ada minuman dari Balik Temu. Wah. Woi. Kita kan buat Balik Temu nih. Nah, ini ada apa aja nih? Oh ini karena ini baristanya. Jadi barista kita tanya-tanya dulu nih. Ini ada apa aja nih? Jadi ini ada kentang goreng, kemudian ada sosis telur. Sosis telur. Minumannya nih, udah tahu ya warna ini berarti red velvet. Ya. Ada kopi susunya nih, yang best seller, kopi creamy, cuma 15.000 aja. Kop. Kemudian Terus? nih, minuman charcoal, Charcoal. namanya black latte. Black Ice. latte. Sudah Yang pernah mana minum? nong? Sudah pernah minum seperti ini? Tidak pernah. Kan, cuman ada di sosial. Makasih sosial lah. Dan juga nih ada nih, ini juga nih, ini cemilannya enak juga nih. Ini dari Apa tuh, dari Dul? sahabat Menarik kita nih. tuh. Dari Gegi Kitchen. Kitchen net pakai net enggak sih? Gigi Kitchen net. Ini sweet black tofu. Wah, ini coba. Wah. Enak nih. Thank you buat apa Gigi Kitchen net ya. Boleh dicoba nggak Dul? Boleh Eh dong. boleh Boleh nggak nih dong. Mas dicoba? Silakan Coba dong. dong. Kan Boleh kan? Boleh kan nih? Boleh Kita dong. semua. Ini Buno ini. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk di-follow Instagramnya di bawah ini Balik Temu ya, Balik Temu Kopi ini enak banget recommended yang bestseller ini kopi susu ya. Kopi susu creamy. Kopi susu creamy enak banget. Oke nih, ini kan juga ada stigma nih. Stigma yang ngomongin kalau misalkan cowok itu kalau nggak bajingan banci lah. Benar nggak tuh? Dari Mas Enong dulu aja. Benar. Iya benar itu kenapa? Itu kan stigma orang. Maksudnya kalau misalkan andai kata mungkin Mas Enong dibilang banci gimana? Iya. Iya apa? Aku kan gak memperumit ke suasana. Orangnya tuh tipikal orang gak mau memperpanjang loh. Kalau dia orang banci, ya gitu. Kalau orang bajingan, enggak. Berarti emang banci. Iya. Jadi lebih maksudnya itu ya emang itu stigma orang aja ya. Jadi terserah orang untuk menganggap Iya kita sih. apa gitu ya. Menganggap orang kan beda-beda pandang orang dan kita ya. Kalau Mas Haji Aku setuju sama pendapatnya Eno. Jadi itu ketika orang berpendapat ini ya silahkan itu sih. Kalau kita terus-terusan menganggap pendapat orang tuh buruk, udah berkembang hidup kita tuh. Iya. Gitu stagnan. 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 Kalau Mas Haji
Suka sepakat. Sepakat dengan itu. Tapi pernah nggak dikasih dibilang gitu kayak Dibilang apa bajingan nih? gitu? Kalau bajingan Kalau secara langsung tuh ya belum lah. mungkin ya nggak tahu kita. Nggak tahu saya dianggap masa cowok bajingan. Gitu. Maksudnya kayak Orang Tapi kayak lebih sering anggapan. dianggap buaya sih. Iya maksudnya buaya kan maksudnya ke Buaya nggak bajingan, bajingan tuh lebih dari buaya. bajing itu kayak Loncat. loncat tupai. Bajing Nah, loncat. maksudnya gini, kan kalau buaya itu kan juga diidentikan sama cowok ya, jadi sama cowok gitu. Cuman lebih kayak pernah nggak dicap gitu kayak sama cewek langsung gitu, terus bajingan, Sebenarnya kami bikin salah lah. malah bikin salah, terus cowok bajingan Jadi kamu. cewek itu gimana? Kayaknya kalau misalkan dia bilang gitu tuh kolosal banget buat ceweknya tuh. Jadi kayak koloni gitu gitu. Kayak tempo lalu gitu. Paling bangsat, Gitu. brengsek. Gitu. Pernah kalau brengsek? Pernah bangsat. Aku nggak belum. Belum pernah. Cobalah. Belum pernah Oh, sama berarti sekali. baik-baik dong. Belum. Lagi. Kalau kayak bangsat brengsek belum deh. Belum pernah. Belum. Secara langsung. Perempuan kan yang ngomong? Iya. Belum pernah. Yang paling parah apa yang paling parah? Yang paling pernah dibilangin cewek apa sih? Apalah. Ya misalkan Mas Aji ini pernah ngelakuin apa ada masa lalu gitu kan bareng ceweknya, tuh ceweknya ngomong dasar kamu nih buah-buahan misalkan. Kenapa harus bobo? Ya, misalkan kan sama ceweknya kan dia nggak mau menyebutkan kata-kata kasar akhirnya dia ngomong buah-buahan. Kamu bilang. Asu sih mungkin. Pernah. Asu karena di Jawa kan. Oh iya. Masuk. Asu itu pun karena memang emosinya itu lagi posisi bertengkar dengan ya sama-sama emosi. Iya, kalau dia berujak. posisinya kalau posisinya striker dia nggak mungkin bilang Tapi asu. kalau itu Ada berhasil. Bisa bilang ancok. Oper cowok. Asu ya. Kalau Enong tadi sampai brengsek. Sampai bangsat. Ya, paling sering itu bangsat sih. Tuh kayak ngelakuin apa pernah? Sampai diomongin sama cewek gitu. Oh, jangan. Enggak maksudnya yang ya kasih aja standar-standarnya apa gitu. Enggak ada standarnya kalau kalau langsung udah cewek sampai bilang bangsat itu berarti lebih. Berarti memang sudah benar-benar Oh ya, menyakiti. itu tapi menurut kamu itu menyakitkan atau enggak? Nyakitkan silet tangan. Enggak, itu maksudnya benar-benar posisinya kamu sadari saat ini itu benar-benar kamu nyakitin atau bahasanya kayak Kalau menurut aku tuh nggak nyakitin tapi kayak dia kan namanya perempuan kan terperasa mungkin perasaannya tuh meningkat ketika aku ngomong sesuatu itu tuh. ya sesuatu yang nggak bisa kita bicarakan lah ya. Ya, pun BO lah. Udah bangsat banget tuh. Makan banget kan. Oke itu. Kalau Sima sendiri nih, kalau dengan stigma yang kayak cowok itu kalau berat bajingan bencai gitu kan, banci gitu kan. Nah, pernah nggak sih ngomongin cowok itu dasar bajingan gitu? Pernah? Pernah. Ya karena melihat sendiri kelakuannya. Jangan-jangan aku. Kenapa dia Beranda. kenapa dia dulu Anda? Siapa tahu kan. Itu kan aku ya kalau nggak salah. Nah, pernah tuh. Nah, Itu emang emosi banget ya. iya. Tapi kalau ngeliat cowok yang misalkan, pernah nggak ngomongin cowok banci? Pernah karena memang karena dari gerak-geriknya. Jadi gerak-geriknya Iya. gitu segala macam. Juga karena kelakuannya. Semua tuh omongan tuh muncul karena memang ada dari orang Ada tersebut. perbuatannya, Iya. ada perbuatan yang kita bisa Pasti nilai orang lah. langsung berasumsi, ih cowoknya ini bajingan, brengsek. Dia gak deket cuma satu cewek loh, banyak gitu bisa. Dia suka main cewek nih gini-gini semua. Itu kan termasuk cowok brengsek. Berarti cewek juga termasuk dong kalau gitu. Nah iya, tapi nggak pernah ada stigma yang menyebutkan kalau cewek itu brengsek kan? Nggak pernah ada, selalu cowok. Maksudnya cewek juga ada juga yang kayak gitu. Ada gitu. yang kayak Tapi gitu. mungkin itulah moralnya sih. Ya, mungkin lebih ke, Mungkin tapi cowok harusnya punya sama apa dong. ya? Harus sama. Harusnya sama dong. karena cowok selalu salah. Enggak bisa. Iya, balik Aku lagi. terima. Balik lagi sih, Sama. nggak salah. Ya makanya tadi Enggak. balik lagi ke awal kalau misalkan ya mau kayak gimana pun cowok selalu salah. Makanya cowok tuh harus ngalah gitu kan. Kalau cowok selalu salah, aku nggak setuju. Tapi cowok harus ngalah, aku setuju. Kenapa? Ya itulah. Enggak, Pokoknya maksudnya cowok tuh enggak, kan stigma ini tuh banyak udah di kalangan kita ya, anak-anak muda khususnya di orang Barat. Semua udah pernah dengar lah kalau bajingan, benci gitu kan segala macam. Nah, cuman kan yang kayak gitu tuh bukan cuma cewek, bukan cuma cowok, maksudnya cewek juga ada gitu. Cuman nggak pernah ada penyematan kata untuk cewek. Mungkin karena memang Kalau cewek
kan biasanya cowok yang kayak suka mempermainkan itu dibilang cowok brengsek atau bajingan. Kalau cewek mungkin kayak kalau cewek yang pasti dibilang kayak murahan, pasti kayak gitu, murahan, gampangan. Kalau cewek mungkin bahasanya kayak gitu. Iya sih kayak agak-agak. Tapi biasanya tuh yang ngomong gitu tuh cowok banci. Iya loh. Iya. Bukan itu. Kenapa kamu tersinggung? Masalah ini masalahnya yang dari tadi aku pertanyakan itu kan maksudnya ada cowok yang dibilang bajingan dengan banci. Nah kalau kayak aku nih kan dia tuh enggak dia tuh enggak banci tapi lemes. Iya. Cowok lemes tuh pasti dibilang cowok banci mulutnya. Nah, lemes Ya kayak dia tuh cowok lemes tapi ini dia ya? tuh suka bergosip, suka bergosip. ya kayak gitulah. Pasti itu Aku nggak suka bergosip. orang hah? bilangnya masuk Kalau ada aja. kategori cowok banci kayak gitu. Oh iya. Berarti Itu tapi aku tetap kalau aku sih tetap nggak sepakat sih kalau misalnya ini. Kenapa itu nggak bisa sepakat? Cowok bajingan atau cowok. Misalnya itu harusnya sama gitu. Kayak bahasanya justru karena tidak ada yang berani menyematkan kalau cewek itu kayak gini, kita tuh selalu menjaga perasaan gitu kan sama cewek. Mungkin karena memang lingkup kita gitu kan, budaya segala macam. Jadi kita tuh akhirnya jadi kayak mendam aja gitu. Sebenarnya kalau mau nyadar sama-sama sadar ya gitu kan. Kalau kayak cowok kan jadi kelihatannya itu cowok aja nih yang emang di permukaan tuh yang brengsek, bajingan. Padahal sebenarnya lebih banyak juga wanita yang seperti itu, cuman nggak kelihatan aja gitu. Ya, apa nih? Ya pengalaman-pengalamannya tertuangkan, pengalaman-pengalamannya tertuangkan gitu kan. Mungkin pernah juga Mas Aji gitu kan, Mas Eno pernah Apa? yang kayak gitu. Kayak gimana? Kayak tadi tuh. Gak nyimak ya Anda ini. Berair mataku. Berair sudah mataku. Dan juga ini pastikan kalau punya Mas Eno segala macam tuh punya pandangan sendiri lah bagaimana caranya cewek yang berkualitas menurut kalian tuh kayak gimana sih? Yang bisa memprotek dirinya Protek. tanpa kalau di kan hijab atau tertutup tuh nggak harus gitu. Yang penting dia bisa menjaga dirinya, mau dia pakai baju apa pun dia yang penting bisa menjaga dirinya tanpa ada paksaan dari orang lain gitu. Tanpa harus menilai stigma, oh kalau cewek yang baik tuh harus yang gini. Tetapi dia tuh menunjukkan aku bisa loh menjaga diriku dengan gayaku sendiri. Contohnya Mbak siapa? Sima. Apa ya? Tapi Mbak ada dia. Mbak ada. Mbak Sima kan Mbak ada. ngantuk Mas. Oh berarti kayak gitu ya kalau Iya. Mas Eno. Berarti intinya tuh cewek tuh sebenarnya Kemauan cewek dia pakai kemauan dia sendiri lah. kemauan dia Bukan karena dorongan. jatuh dia nanti. Kalau Mas Haji, Lucu. Hampir sama dengan si Enong sih, cuman mungkin nanti ada beberapa dia yang faktor yang mungkin nggak bisa kita tahu dulu dari wanita itu sendiri berkualitasnya dari apa. Jadi dia atas dasar mungkin disakiti Sima, kemudian contoh Sima aja ya, Sima yang kemudian merubah dirinya dari sebelumnya tadi sama sih, hampir sama kayak Enong, cuman mungkin ada beberapa faktor mungkin yang ya bisa. dari segi pandanganku yang mungkin yang berhijab seperti itu. Kalau pandangan Mas Haji. Kalau dari Sima sendiri, cewek yang berkualitas menurut Sima. Kayak aku lah tadi kan. Kayak apa? Kayak aku dong. Benar dong. Gitu. Cowok ya, cewek ya. Cewek yang berkualitas. Ya itu tadi pasti cewek tuh mau cowok yang bertanggung jawab. Aku banget. Buat Kan pulang nanti sama siapa? Bertanggung jawab. Coba kan sini malah dulu. Jangan bertanggung jawab. Bertanggung Jangan jawab. sok-sokan. Kamu udah jalan kaki. Nggak usah langsung peduli. Terus kan pasti bertanggung jawab, pasti pada dirinya sendiri dulu dong. Kalau dia udah memang bertanggung jawab pada diri sendiri, pasti bisa sama orang lain bisa. Orang lain. Gitu sih. Itu kalau dari Sima ya. Kalau dari aku sih, menurut aku cewek yang berkualitas menurut aku ya, yang pertama dia berani bisa protek dirinya. Yang kedua juga dia bisa apa sih, jadi partner ya dalam satu hubungan tuh kayak bukan maksudnya Balancing. kita tuh bukan jadi pasangan yang maksudnya terlalu kaku gitu kan. Orang tuh kalau misalnya berhubungan misalkan kayak pacaran tuh kayak oh iya aku nih pacar kamu gitu. Bukan seperti itu maksud betulnya hubungan yang memang ya oke kita punya komitmen, kita pacaran tapi bukan sekedar pacaran tapi yang bisa untuk sharing, yang bisa untuk mikir ke depan, bisa juga untuk ini apa? Jadi ojek.
sekali Ojek itu hanya bukan. untuk yang bisa punya motor kan sebenarnya. Kita tadi kan nggak punya. Kita nih nggak punya. Kalau aku sih gitu, lebih bisa protect dirinya sendiri tanpa harus orang lain. Aku lebih suka cewek yang bisa berdiri dari kakinya sendiri sih. Itu menurut aku cewek yang memang berkualitas lebih Namun bagus ya. berdiri dari kaki orang lain itu mati sama bapak. Oh iya, yang kayak gini lo pemali. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin itu aja ya obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Sima, terima kasih banyak untuk Mas Aji, terima kasih banyak untuk Mas Enong gitu. Sampai ketemu lagi di konten kita yang selanjutnya dengan pembahasan yang menarik ya, pembahasan yang menarik. Ayo bantu pembahasan yang menarik. Jangan lupa di like and subscribe channel Sosial. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Saya Gus Abdul Jahid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.